Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak solih dan solihah. Apa kabar anak-anak ibu yang sedang belajar di rumah? Bagaimana puasanya, nak? Masya Allah, hebat. Ibu guru harap kalian tetap sehat, tetap semangat belajar, dan tetap semangat beribadah juga ya. Nah, pekan ini kita akan belajar subtema 4 tentang bencana alam. Bencana alam adalah suatu peristiwa kejadian alam yang mengakibatkan kerusakan alam secara tiba-tiba ataupun ditandai dengan tanda-tanda tertentu. Bencana alam terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, bencana alam yang disebabkan oleh alam itu sendiri. Yang kedua, bencana alam yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Nah, Ibu guru contohkan ya, apa saja bencana alam yang disebabkan oleh alam itu sendiri dan bencana alam yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Perhatikan ya video ini. Gunung meletus. Peristiwa ini terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Dampak yang terjadi akibat gunung meletus yaitu tercemarnya udara karena abu dari gunung berapi. Aktivitas di sekitar gunung tidak dapat dilakukan, dan lahar panas yang dikeluarkan juga akan membuat hutan di sekitar gunung rusak terbakar. Namun, ada juga dampak positif dari gunung meletus. Salah satunya, tanah yang dilalui oleh hasil vulkanik gunung berapi sangat baik bagi petani, karena tanah lebih subur dan bisa menghasilkan tanaman yang jauh lebih baik. It's open from the side. Wow. Opening. I think it is a little bit open, I think. See, it's come lower than the... Angin puting beliung. Angin puting beliung adalah angin besar yang bergerak memutar dengan kecepatan tinggi. Angin puting beliung yang besar dapat menerbangkan benda-benda yang ada di sekitar kita. Kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua mengenal salah satu bencana alam cuaca ekstrim yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Salah satu cuaca ekstrim tersebut adalah angin ribut. Angin ribut merupakan angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40 hingga 50 km per jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat, 3 hingga 5 menit. Seperti yang menimpa penduduk warga desa Pandowo Harjo, Bantul DIY pada tahun 2005. Angin ribut disertai hujan deras dan disertai suara gemuruh selama 25 menit. Akibat yang ditimbulkan oleh angin ribut ini antara lain ratusan pohon tumbang, tiang listrik berjatuhan, aliran listrik mati, dan setidaknya 30 rumah penduduk rusak berat. Apa yang menjadi tanda-tanda datangnya angin ribut? Tanda-tanda angin ribut antara lain, pertama, terlihat gumpalan awan gelap, besar dan tinggi. Kedua, petir dan guru terlihat dari jauh. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Lalu, apa yang harus dilakukan jika angin ribut datang? Jika Anda sedang berada di dalam rumah, maka sebaiknya membawa masuk barang-barang ke dalam rumah agar tidak terbawa angin. Menutup jendela dan pintu, kemudian dikunci. Mematikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik.
mencari informasi dari pihak yang berwenang untuk mendapatkan informasi terbaru untuk di baliknya. Sedangkan jika Anda sedang berada di luar rumah, maka segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh. Jika merasa petir akan menyambar, segera membungkuk, duduk, dan peluk lutut ke dada. Jangan tiarap di atas tanah. Hindari bangunan yang tinggi, tiang listrik, papan reklame, dan lain sebagainya. Kita tidak bisa menghindar begitu saja dari bencana alam, termasuk angin ribut, karena kita sendiri merupakan bagian dari alam tersebut. Yang bisa dilakukan adalah mengurangi risiko bencana dengan tanggap, tangkas, dan tangguh. Sampai berjumpa. Selanjutnya, gempa bumi. Gempa bumi terjadi akibat pergeseran lempeng bumi atau getaran yang terjadi di permukaan bumi. Gempa bumi yang besar dapat membuat bangunan roboh dan dapat membuat tanah terbelah. Jika kalian berada di wilayah yang lagi terjadi gempa, maka yang harus kalian lakukan adalah mencari tempat yang luas seperti lapangan. Oh iya anak ibu, gempa bumi ini bisa juga loh sampai mengakibatkan tsunami yang sangat besar, seperti yang terjadi di Indonesia tepatnya di Provinsi Aceh pada tahun 2004 dan di Sulawesi tepatnya di Kota Palu pada tahun 2018 yang banyak memakan korban jiwa dan rumah-rumah pada hancur rata dengan tanah. Ini adalah contoh gempa bumi yang menimbulkan tsunami. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan contoh bencana alam yang disebabkan oleh alam itu sendiri. Sampai sini, anak Ibu ada yang sudah mengerti? Nah, pintar, hebat. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan contoh bencana alam yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Tanah longsor, suatu peristiwa yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar. Salah satu penyebab tanah longsor adalah penebangan pohon secara liar atau sembarang. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, saudara sekalian. Hari ini kita berkumpul di sini untuk sosialisasi bagaimana cara menanggulangi serta mensikapi bencana tanah longsor. Yang pertama, menjaga kelestarian pepohonan yang berada di lereng bagian atas pemukiman. Kedua, membuat drainase untuk pengatusan air hujan sehingga tanah tidak cepat jenuh. Ketiga, segera menutup retakan dengan tanah lempung agar air tidak masuk ke dalam tanah melalui retakan.
4. Jangan menebang pepohonan di lereng agar tanah tidak longsor. Kelima, jangan mencetak sawah baru dan membuat kolam pada lereng bagian atas pemukiman. Keenam, jangan mendirikan bangunan atau pemukiman di daerah tebing yang terjal. Ketujuh, jangan melakukan penggalian di bawah tebing yang terjal. Kedelapan, segera mengungsi ke daerah yang aman. Kesembilan, laporkan segera kepada aparat desa atau kelurahan setempat jika terjadi bencana tanah longsor. Demikian penjelasan singkat saya. Mari kita jaga dan rawat bumi ini mulai dari hal kecil yang kita bisa. Banjir, peristiwa di mana suatu daerah tergenang air dalam jumlah yang besar. Biasanya, banjir terjadi akibat curah hujan yang tinggi dan disebabkan kurangnya daerah resapan air. Banjir juga bisa loh disebabkan ulah manusia yang suka membuang sampah sembarangan. Itu perbuatan yang tidak baik ya. Kita harus menjaga lingkungan agar tidak terjadi banjir. Suatu hari di desa makmur, hiduplah masyarakat yang sejahtera dan makmur. Sawah-sawah yang hijau, ladang yang subur, mencukupi kebutuhan pangan mereka. Sapi-sapi yang gemuk menghasilkan susu dan daging terbaik untuk mereka. Hasil hutan pun tidak kurang untuk mereka. Pohon-pohon tumbuh rapat dan menjulang tinggi. Mereka tercukupi dari sumber daya alam yang melimpah ruah. Namun, semua itu membuat masyarakat desa makmur terlena dan tidak memperdulikan lingkungan sekitar. Mereka membuang limbah dan sampah secara sembarangan dan menggunduli hutan sekitar yang menjadi sumber resapan air daerah tersebut. Saat ini sungai terlihat sangat kotor. Airnya sudah tidak sejernih dahulu. Sampah yang tidak bisa terurai membuat sungai menjadi dangkal. Musim kemarau telah tiba. Desa yang tadinya subur dan juga hijau kini menjadi gersang dan kekeringan. Pohon sebagai sumber resapan dan cadangan air telah habis ditebang. Setelah sekian lama menunggu, hujan yang dinanti pun akhirnya datang. Hujan datang dengan derasnya. Air memenuhi sungai yang dangkal itu dan mulai meluap ke pemukiman warga. Warga mengungsi, menyelamatkan harta benda, saling bergotong royong dan membantu sesama. Dari atas bukit, warga melihat desa mereka dalam penyesalan. Setelah air surut, warga kembali ke desa dan mulai membersihkan lingkungan sekitar. Seiring berjalannya waktu, musim hujan pun kembali datang. Air mengalir lancar, tidak ada banjir lagi. Pohon-pohon baru mulai tumbuh, dan desa makmur menjadi hijau kembali. Alam adalah titipan ilahi. Kita harus menjaganya seperti menjaga diri kita dan orang-orang yang kita cintai. Bagaimana video yang telah anak ibu lihat? Sampai di sini sudah paham, Nak? Tadi adalah contoh-contoh dari bencana alam. Coba sebutkan kembali, contoh apa saja sih yang telah ibu jelaskan? Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Pinter, Masya Allah. Nah, sampai di sini dulu ya pertemuan kita pada hari ini. Anak ibu yang solih dan solihah, tetap berada di rumah saja ya. Tetap semangat belajar, tetap semangat ibadah juga ya. Ibu guru sayang kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.